Pimpinan Padepokan Nur Zat Sejati, Gus Samsudin laporkan Marcel Radival atau pesulap merah ke Polda Jawa Timur, pada Rabu tanggal 3 Agustus tahun 2022. Gus Samsudin menyebut banyak kabar hoaks yang selama ini beredar soal dirinya. Diketahui semua bermula saat pesulap merah ingin membuktikan kesaktian Gus Samsudin hingga keduanya terlibat perseteruan. Sebenarnya ini pelajaran buat masyarakat bahwa kita harus pintar bermedia sosial karena banyak berita-berita hoaks yang beredar di situ. Jadi kedatangan kita di sini itu untuk melaporkan si Marcel atau pesulap merah ya atas tindak pidana pencemaran nama baik dan juga kemudian yang menggiring opini masyarakat menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Gus Samsudin pengobatannya itu dianggap nipu atau sebuah trik. Jadi nanti coba kita lanjut kita proses sesuai hukum yang berlaku. 27 ayat 3 sama 28 ayat 2 undang-undang ini ya. Masih video ya, itu yang lain masih kita lengkapi juga nanti. Artinya yang dilaporkan si Marcel di kontennya tadi itu? Iya benar, di konten si Marcel mau kamera nama baik, penyemaran nama baik. Tapi dengan dilaporkan yang di masalah bukti berapa ya? Ini masih ada beberapa mas ya. Jadi masih kita kumpulin juga banyak ya, karena sudah banyak beredar di banyak media juga kan. Di medsos juga banyak. Dan intinya itu merupakan kayak kita. Masuk di YouTube, di medsos atau? Di YouTube dan di medsos juga. Bisa disebutkan nama channel YouTube-nya? Untuk channelnya Marcel Radival kan ya? Iya, Marcel Radival. Salah satu isi konten yang dianggap melakukan pengobatan. Di salah satu kontennya itu si Marcel menganggap bahwa metode pengobatan Gus Samsudin ini adalah sebuah trik dan ada unsur penipuannya. Masalah penipuan itu kita buktikan nanti di pengadilan kan gitu. Karena si Marcel ini bukan polisi, bukan hakim, bukan jaksa yang bisa menjudge klien kita kan gitu. Ya, sebelum laporan ini apakah sudah ada mediasi dengan pihak? Mediasi sebenarnya tapi dia Marcel bahwa peranggapan dirinya benar. Jadi ya kita proses secara hukum gitu aja kan. Memang kalau memang tidak ada etikat baik untuk meminta maaf ke Gus Samsudin secara publik. Buktinya di blacklist mas ya, nggak bisa video kan. Kalau untuk postingan sama status-statusnya mungkin besok ya, karena kita tadi dataan print ya. Belum tadi kan Gus Samsudin juga dari Polres Blitar langsung ke Polda Jatim. Itu yang apa Bu? Yang dengan adanya konten ini? Iya, sebenarnya lebih banyak hal ini untuk pengajaran ke masyarakat ya, bahwa kita harus pintar di dalam media sosial karena banyak berita-berita hoax yang terjadi di situ, dan jangan sampai masyarakat yang menjadi korban dari berita-berita hoax yang menjadi opini-opini yang tidak baik pada akhirnya nanti. Dan ini juga menjadi pelajaran untuk semua masyarakat bahwa ketika berbicara itu harus dilandasi dengan fakta, kenyataan yang ada. Jadi untuk siapapun di media sosial, dengan YouTube maupun di media sosial apapun yang sedang mengatakan saya lapor, iya, masuk apabila ada seseorang siapapun itu yang menyatakan bahwa saya melakukan penipuan, di situ tidak bisa membuktikan, hanya sebuah asumsi saja, maka ini nanti akan kita laporkan secara hukum karena negara kita ini adalah negara hukum. Itu semuanya harus berjalan dengan hukum. Tidak bisa hanya sekedar opini saja. Sebab itu saya melakukan itu kan Padepokan sudah banyak disuarakan kemarin. Kemudian apa? Iya, perlu saya jelaskan di sini. Sebenarnya pada mediasi kemarin itu bukan sebuah penutupan ya, tetapi lockdown atau diam dulu untuk suasana agar kondusif. Saya sama sekali tidak dinyatakan itu ditutup gitu, bukan, tapi untuk tenang dulu gitu. Agar supaya apa? Agar
semuanya kondusif. Nah, saya sebagai warga negara tentu mengikuti anjuran yang diberikan oleh aparat maupun oleh pemerintah desa untuk shutdown dulu, untuk diam dulu. Jadi tidak ada kata penutupan di situ. Sampai kapan Gus? Kemarin disampaikan untuk tenang dulu selama 3 hari. Jadi kalau awal mula kejadian ini sebenarnya dari perkataan Marcel yang mengambil video saya menyatakan bahwa saya melakukan penipuan waktu itu. Maka ketika itu saya memberikan respon, kalau saya melakukan penipuan, kamu menuduh, maka kamu harus bisa membuktikan di situ. Nah, dari situlah terjadi konflik ini. Beliau datang tetapi tidak bisa membuktikan apa yang beliau tuduhkan, dan pada akhirnya terjadilah opini yang luar biasa seperti ini yang menyatakan bahwa saya melakukan penipuan, padahal tidak ada satu orang pun, bahkan saya bisa menghadirkan orang yang ada di dalam video yang diambil oleh Marcel Grotin. Alhamdulillah orangnya itu sembuh gitu. Orangnya sendiri yang diambil Marcel yang katanya saya melakukan penipuan, itu orangnya tidak merasa ditipu gitu. Lalu bagaimana ketika seseorang yang bersangkutan yang ada di tempat itu tidak merasa ditipu, lalu orang lain membicarakan sesuatu dengan asumsi sendiri, mengatakan kalau itu penipuan, kan begitu masalahnya. Nah, di sana yang menuduh, maka saat itu pun saya menyampaikan yang menuduh harus bisa membuktikan. Maka saat ini saya akan mengambil tindakan ini untuk pembelajaran, dan siapapun yang mengatakan saya melakukan penipuan maka akan saya laporkan, baik itu yang ada di media sosial, YouTube dan lain sebagainya. Oke, Akan kita laporkan satu persatu. Oke teman-teman ya, masuk dulu ya, nanti kita mulai ya. Oke, terima kasih.